Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Islam Agamaku. Oke, jadi sekarang saya akan mau membacakan di Kitab Fadilah Amal ya teman-teman. Kitab Fadilah Amal tentang keutamaan mengenai Al-Qur'an ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada 40 hadis untuk mengenai keutamaan Al-Qur'an. Nah, jadi kita baca satu-satu ya teman-teman. Oke. Dan sebelumnya kita sudah membaca dari kitab Fadilah Sholat, pentingnya sholat. Nah, sekarang kita akan mengenai tentang pentingnya Al-Quran dan atau mengenai keutamaan Al-Quran ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung saja ke hadis yang pertama. 40 hadis yang mengenai keutamaan Al-Quran. Hadis ke-1 dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Saya ulang ya teman-teman. Dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dari kitab At-Targhib. Faidah, dalam sebagian besar kitab, hadis ini meriwayatkan dengan menggunakan huruf waw yang artinya dan sebagaimana terjemahan di atas, maka keutamaannya dimaksud menurut terjemahan di atas diperuntukkan bagi orang yang belajar Al-Quran dan selepas itu mengajarkannya kepada orang lain. Namun, di dalam beberapa kitab lain ada yang meriwayatkan dengan menggunakan huruf au atau alif dan waw ya teman-teman. Bisa kita lihat maknanya atau, sehingga apabila diterjemahkan akan memiliki arti yang terbaik adalah yang belajar Al-Quran atau yang mengajarkan Al-Quran. Nah, masing-masing dari keduanya memiliki kebaikan dan keutamaannya sendiri. Al-Quran adalah inti agama. Menjaga dan menyebarkan berarti menegakkan Islam, sehingga sangat jelas keutamaannya mempelajari dan mengajarkan meskipun bentuknya berbeda-beda. Derajat yang paling sempurna adalah mempelajari maksudnya dan kandungannya. Derajat yang terendah adalah hanya mempelajari bacaannya saja. Hadis di atas dikuatkan dengan hadis mursal. Hadis yang meriwayatkan oleh seorang tabi'in dari baginda Nabi SAW, tetapi tanpa menyebut para perawi sahabat, yang diriwayatkan oleh Syekh Sa'id bin Sulaiman rahmatullah alaih, yaitu baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang telah mempelajari Al-Quran tetapi ia menganggap bahwa orang yang diberikan kelebihan dan kenikmatan dunia lebih utama darinya, berarti ia telah meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepadanya. Sebagaimana akan diterangkan dalam hadis-hadis selanjutnya, Al-Quran itu lebih tinggi daripada kalam lainnya. Tentu membaca dan mengajarkan itu lebih utama daripada segalanya. Disebutkan dalam hadis yang lain oleh Mulla Ali Qori rahmatullah alaih bahwa barang siapa yang mempelajari Al-Quran, maka ia telah menyimpan ilmu kenabian di dalam kepalanya. Saya ulang ya teman-teman. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran, maka ia telah menyimpan ilmu kenabian di dalam kepalanya. Oke. Sahal Tusturi rahmatullah alaih berkata, tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tertanamnya rasa cinta terhadap Al-Quran di dalam hati. Jadi tanda-tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu tertanamnya rasa cinta kita kepada Al-Quran ya teman-teman. Diterangkan dalam Syarah Al-Ihya bahwa di antara penuh ketakutan adalah orang yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak dan orang yang mempelajari Al-Quran ketika kanak-kanak itu selalu membacanya hingga masa tuanya. Oke teman-teman, jadi di sini dijelaskan bahwa sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi setelah teman-teman sudah mempelajari Al-Quran, maka hendaknya bisa mengajarkan ke orang-orang yang masih belum bisa mengajarkan Al-Quran. Dan dikatakan bahwa
tanda-tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tertanamnya rasa di dalam hati ini terhadap Al-Qur'an ya teman-teman. Jadi kita bisa amalkan, jadi kita setiap hari murojaah, tilawah Al-Qur'an setiap hari ya teman-teman. Oke, itu adalah salah satu tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah tertanamnya rasa cinta kita kepada Al-Qur'an. Oke teman-teman, mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Kalau salah mohon maaf. Kalau bisa diluruskan di lewat kolom komentar, nanti saya baca ya teman-teman. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.